Sa'ad bin Abi Waqqas, perisai hidup di pertempuran Uhud. Beliau adalah seorang pemanah ulung, kemahiran yang dipelajarinya semenjak masih remaja. Sa'ad bin Abi Waqqas tercatat sebagai muslim pertama yang melepaskan anak panah dalam rangka perjuangan di jalan Allah. 2 tahun setelah hijrah, terjadi pertempuran terbuka pertama dalam skala besar antara kaum muslim melawan kaum Quraisy Mekah. Pertempuran tersebut berlangsung di sebuah lembah yang bernama Badar. Nabi Muhammad memimpin langsung pertempuran legendaris tersebut. 13 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, pasukan muslim telah berhadapan-hadapan dengan pasukan Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi bagian dari pasukan muslim yang jumlahnya hanya mencapai 313 personel melawan kaum Quraisy yang mencapai 1000 personel. Di medan pertempuran, kemampuan memanah Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil merepotkan pasukan Quraisy. Beberapa di antaranya bahkan tidak sanggup lagi bertahan dari sergapan anak-anak panah yang dilepaskan Sa'ad. Selain kemampuannya memanah, Sa'ad juga terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Ketika pasukan muslim mulai mendikte jalannya pertempuran, Sa'ad berada di barisan depan. Dalam pertempuran, Sa'ad sempat terlibat duel dengan Sa'id bin Al-As, salah satu petarung terbaik Quraisy. Duel tersebut berakhir dengan tewasnya Sa'id bin Al-As. Sa'ad bin Abi Waqqas juga berhasil merebut Du'al Qutifa, pedang berharga suku Quraisy. Pedang tersebut kemudian diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Selama pertempuran di lembah Badar, Sa'ad yang turut bertarung di garis depan juga melumpuhkan 2 personel Quraisy dan menjadikannya tawanan. Namun, Sa'ad juga harus kehilangan adiknya, Umair, yang gugur dalam pertempuran. Sempat dilarang oleh Nabi Muhammad karena usianya yang masih belia, Umair bersikeras berangkat ke lembah Badar. Pertempuran tidak seimbang dari segi kuantitas itu berakhir dengan kemenangan kaum muslim. Pasca pertempuran di lembah Badar, pengaruh kaum muslim semakin meningkat di semenanjung Arabia. Setahun berikutnya, kaum muslim kembali terlibat kontak militer dengan Quraisy. Gunung Uhud akan menjadi medan pertempuran lanjutan. 23 Maret 625 Masehi atau 7 Syawal tahun ketiga Hijriah, 2 konsentrasi pasukan telah siap menerima perintah para panglimanya. Sa'ad bin Abi Waqqas ditempatkan dalam pasukan pemanah yang mengambil posisi di Bukit Ar-Romah, salah satu bukit di Gunung Uhud. Di masa-masa awal pertempuran, pasukan muslim berhasil mengendalikan jalannya pertempuran. Hujan anak panah dari bukit menghentikan laju barisan depan pasukan Quraisy. Dan jalannya pertempuran berbalik arah setelah kecerobohan pasukan pemanah yang berada di atas bukit. Melihat mundurnya barisan depan pasukan Quraisy, sebagian dari mereka turun dari bukit melanggar perintah Nabi Muhammad. Pasukan Quraisy saat itu diperkuat oleh seorang ahli strategi militer, Khalid bin Walid. Memanfaatkan kecerobohan pasukan muslim, Khalid menggerakkan kavalerinya melingkari bukit untuk menyerang pasukan muslim dari belakang. Sisa pasukan pemanah yang ada di atas bukit segera mendapatkan kejutan dari kavaleri Khalid bin Walid. Unit kavaleri Khalid bin Walid berhasil memaksa mereka mundur dari Bukit Ar-Romah. Situasi yang kacau di sekitar Gunung Uhud membuat Nabi Muhammad terpisah dari pasukan utama. Namun, beberapa sahabat segera melindungi Nabi, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejarah mencatat, kemahiran Sa'ad dalam memanah banyak berperan dalam pertarungan jarak dekat, ketika beberapa sahabat menjadikan diri mereka sebagai perisai hidup demi Rasulullah. Pertempuran di Uhud itu menjatuhkan banyak korban di pihak pasukan muslim. Quraisy Mekah bisa dikatakan memenangkan pertempuran Uhud, namun mereka tetap tidak mampu menjangkau Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas terlibat dalam semua pertempuran di era Rasulullah SAW. Setelah pertempuran Uhud, Sa'ad kembali berpartisipasi dalam perang Khandaq. Selain turun dalam medan pertempuran, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu pengawal pribadi Nabi Muhammad. Baik dalam misi pertempuran atau lainnya, Sa'ad berada di dekat Nabi Muhammad. Pada masa Fatu Mekah, Sa'ad menjadi bagian parade umat Islam dari Madinah. Tahun ke-12 Hijriah, umat Islam yang dipimpin langsung Nabi Muhammad menguasai Mekah.
Nyaris tidak ada pertumpahan darah kecuali perlawanan kecil yang dilancarkan kelompok Ikrimah bin Abu Jahal. Umat Islam memperlakukan para penduduk Mekah dengan sangat baik. Setelah itu, Sa'ad juga terlibat dalam pertempuran di Hunain hingga Taif. Suku-suku yang berada di sekitar Mekah melancarkan perlawanan dan terpaksa ditindak secara militer. Tahun ke-13 Hijriah, Nabi Muhammad SAW tutup usia. Wafatnya Rasulullah ini akan membuka lembaran baru ketika umat Islam tidak akan lagi didampingi oleh seorang utusan Allah. Tidak lama setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat bersepakat menunjuk Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai khalifah. Ujian pertama Khalifah Abu Bakar adalah munculnya sikap murtad, penolakan membayar zakat, dan nabi palsu. Pemimpin tertinggi umat Islam mengambil sikap tegas. Setelah gagal dalam pendekatan persuasif, segala bentuk pembangkangan itu ditindak dengan operasi militer yang dikenal sebagai Perang Ridha. Sa'ad bin Abi Waqqas terlibat dalam operasi militer skala besar itu. Serangkaian operasi militer yang kelak akan menjadi bekal Sa'ad bin Abi Waqqas dalam invasi ke Sasanid, Persia.